Assalamualaikum, hai, halo semua. Jumpa lagi bersama aku, Renata Uliandani di channel Nata Kekri. Video kali ini aku akan membuat klepon. Di sini aku akan berbagi resep klepon yang akan menghasilkan klepon yang kenyal, lumer isinya, dan aku akan berbagi tips gimana caranya biar klepon yang dibikin itu nggak bocor. Untuk tahap pembuatannya bisa diikuti di video ini, jangan di skip. Ayo kita bikin. Jangan lupa subscribe dulu ya bunda. Pertama-tama ini kita kukus dulu kelapa parut dari setengah butir kelapa. Ini jangan lupa untuk kita campur dulu setengah sendok teh garam. Tujuan dikukus ini adalah untuk supaya ini kelapa parutnya nggak cepet basi. Kukus sekitar 15 hingga 20 menit. Siapkan 250 gram tepung ketan putih, lalu kita siapkan juga air sebanyak 200 ml air hangat. Ini kita campurkan dengan 1 sendok makan gula, larutkan. Lalu kemudian tambahkan sedikit pasta pandan sekitar 1 sendok teh. Kemudian larutkan. Lalu kemudian tuangkan pada mangkuk yang berisi tepung ketan putih. Ini kita aduk rata. Awalnya aku menggunakan sendok dulu, nanti kemudian aku akan menggunakan tangan hingga kalis. Karena aku merasa kurang hijau, jadi aku menambahkan kembali sedikit pasta pandan sekitar 1 sendok teh. Lalu aduk kembali hingga rata. Ada satu kesalahan yang akan aku beritahukan, bahwa pada saat aku menuangkan cairan pada tepung ketan itu terlalu cepat atau langsung sekaligus. Harusnya sedikit demi sedikit dulu. Nah, jadinya ini agak lembek ya. Ya, untuk mengatasinya jika terlihat agak lembek, ini kita tambahkan saja kembali tepung ketannya sedikit demi sedikit sampai menemukan konsistensi yang pas. Kalau adonan terlalu lembek, nanti pada saat dibentuk itu akan agak susah, lalu cepat bocor juga. Tapi kalau adonannya yang terlalu keras pun akan susah dibentuk. Jadinya kalau misalnya terlihat terlalu padat atau terlalu keras, bisa ditambahkan air. Kalau terlalu lembek, ditambahkan sedikit tepung. Nah, ini bisa kita tes pulung. Kita coba untuk membentuk. Jika sudah enak dibentuk seperti ini, nggak terlalu keras juga nggak terlalu lengket-lengket, itu udah pas untuk bisa kita kemudian lanjut membentuk menjadi klepon diisikan dengan gula merah. Masak air hingga mendidih, lalu kemudian kita bentuk adonan berbentuk bulat-bulat seperti ini, diisikan dengan cincangan gula merah. Lalu kemudian setelah dibentuk rapi, langsung masukkan ke dalam air yang sudah mendidih. Jadi cara mematangkan klepon tidak dengan cara kita bentuk dulu semuanya, kita kumpulkan lalu baru kita rebus. Itu enggak seperti itu, karena nanti akan merubah bentuk dari klepon. Lama-lama dia akan lembek dan bocor. Jadi caranya kita harus merebus dulu air, lalu kita cemplungkan dari setiap bulatan yang sudah kita bentuk langsung dimasukkan ke air rebusan. Nah, setiap klepon yang sudah kita masukkan ke dalam air rebusan, usahakan untuk kita gerakan dulu menggunakan sendok, itu untuk menghindari lengket di dasar baskomnya ya. Oh ya, satu tips lagi agar kleponnya itu nggak pecah pada saat dimasak, itu kita setelah mengisi dengan gula merah, pada saat akan dibulat-bulatkan, jangan lupa untuk kita remas-remas dulu. Tujuannya untuk mengeluarkan udara yang terperangkap di dalamnya, supaya nanti nggak pecah pada saat direbus. Lakukan hingga adonan habis. Tanda dari matangnya klepon yaitu klepon yang sudah mengapung itu adalah klepon yang matang. Ini bisa kita ambil sebagian-sebagian yang sudah mengapung saja. Yang belum mengapung itu kita biarkan hingga mengapung. Hasil dari adonan ini cukup banyak ya, menghasilkan beberapa piece klepon, namun hanya setengah dari adonan saja yang aku videokan. Setelah kleponnya matang, ini langsung aja kita lumuri dengan kelapa parut.
Oke baik, ini kleponnya udah jadi. Nah ini cantik banget ya warnanya, pas warnanya. Dan ini mau coba aku belah untuk kleponnya, bagaimana rasanya. Wah ini udah kelihatan ya, bentuknya ini cantik, ini kenyal, nggak keras. Lalu untuk isiannya pun udah lumer begini. Nah ini mau aku coba rasakan untuk kleponnya seperti apa. Ini kenyal banget, nggak keras. Untuk manisnya pas, digigit juga nggak alot. Ini kenyal-kenyal empuk. Pokoknya kalian wajib coba deh, ini bikinnya gampang banget, nggak ngabisin waktu sejam lebih. Membuat orang-orang di rumah jadi punya cemilan. Oke baik, terima kasih sudah menonton videonya hingga habis. Jangan lupa untuk subscribe untuk yang belum subscribe. Dan jangan lupa juga untuk nyalakan lonceng notifikasinya supaya nggak ketinggalan untuk video barunya. Thanks for watching, see you on next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Love you, bye-bye.